Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Tuan Guru Musriyadi. Pak Musriyadi di sini dari SMP Negeri 2 Buce, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut ini saya akan menjelaskan tugas kelima TOC Filemora Sagusanov sebagai berikut. Pada tugas kelima ini, kita dituntut untuk melakukan penambahan teks atau judul pada sebuah video. Bagaimana caranya? Silahkan ikuti pembahasannya berikut ini. Yang pertama itu adalah kita buka aplikasinya Filemora Windows Share seperti ini. Kemudian di sini sudah tersedia media-media di library saya yang saya siap gunakan untuk menyelesaikan tugas kelima ini. Jadi langkah yang pertama itu adalah menyisipkan judul sebelum kita masukkan video yang akan kita kerjakan di dalam proyek. Jadi kita masukkan judul atau title. Jadi caranya bagaimana? Kita klik title, ya. Kemudian di sini ada all, ada macam-macam ini jenis-jenis title yang disediakan oleh Filemora. Yang kita pilih salah satunya saja. Misalnya saya pilih yang ini ya. Saya pilih salah satunya saja. Nah, ini sudah masuk title yang akan saya gunakan. Ya, caranya tinggal kita klik saja di sini. Ini saya, nah ini. Tinggal ketik. Jadi kita dituntut di sini tugas pertama itu adalah memasukkan judul dan nama peserta, kemudian judul materinya. Jadi nama di sini di atas, caranya kita double klik saja baru muncul di sini kotak dialog. Di sini kita blok, tulis nama kita. Misalnya ini Musriyadi SPB. Jenis hurufnya, kemudian ukurannya, size-nya kita bisa pilih 14. Kemudian jenis hurufnya terserah, misalnya ini. Kemudian jenis bentuk hurufnya terserah ya, sesuai selera seperti itu. Kemudian ini adalah judul materi. Kita blok di sini baru tulis ciri makhluk hidup. Materi yang akan saya bawakan hari ini. Ini ukurannya saya perkecil yang pas dengan kotak. Nah, sudah itu saya bisa warnai sesuai selera saya, misalnya kasih warna biru atau warna ini ya, itu ya. Nah, kalau sudah selesai tinggal kita oke. Maka tugas pertama kita sudah selesai dengan memasukkan titlenya. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ketika sudah title tugas pertama sudah selesai, kita masukkan sekarang video proyek yang di proyek kita yang akan kita edit. Ini videonya. Saya insert langsung masuk match to media. Ini masuk. Nah, tugas yang kedua kita untuk tugas kelima ini adalah memasukkan beberapa teks pada sebuah video narasi tentang materi yang akan kita bawakan pada hari ini. Nah, langkah yang selanjutnya kita mau masukkan adalah kita harus tahu di detik keberapa, di time keberapa teks itu akan muncul. Misalnya, jadi kita harus ikuti materi-materi jalannya penjelasan, di mana poin-poin yang bisa itu masuk. Misalnya ini ya, time keberapa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, khususnya kelas 7. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, untuk hari ini Bapak akan menyampaikan suatu materi yaitu tentang ciri-ciri makhluk. Nah, di detik ke-20 ini kita bisa masukkan teks ya dengan judul misalnya ciri-ciri makhluk hidup. Caranya bagaimana? Kita tik title, baru kita pilih misalnya ini ya, ini ada ya, misalnya ini modelnya terserah kita ya. Saya ini titlenya saya hapus satu, kemudian ini ya. Nah, itu muncul. Nah, ini saya klik untuk mengeditnya. Ini saya kasih di sini ciri ya, di bawahnya kasih lagi ciri, di bawahnya lagi makhluk hidup. Oke, kecil sedikit supaya pas di kotaknya. Nah, itu ini judul kita. Nah,
kemudian jenis hurufnya bisa kita ganti seperti ini. Yang kedua ini, yang ketiga juga ini ya, judulnya. Kemudian animasi masuknya, kita klik animasi, mau terserah mau bagaimana masuknya, seperti ini kan. Nah, itu ya. Ini juga animasinya. Oke, tinggal di oke. Oke, title judulnya sudah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Bapak harap itu ada tujuan lagi ya, ada tujuan. Jadi kita harus masukkan lagi insert teksnya. Seperti apa? Kita cari dulu yang pas. Kalau misalnya ada beberapa, ini kita cari. Kita cari yang tadi itu, yang subtitle yang mana. Nah, ini bisa kita pakai ini. Nah, ini bisa kita pakai ya, untuk karena ada beberapa. Kita lihat editnya ini ya. Nah, judulnya kita bisa klik di sini, tujuan. Kita klik sini, starring, kita jadikan tujuan yang kita mau pelajari hari ini. Kita bisa perlebar hurufnya, besarnya bagaimana ya. Nah, ini warnanya juga kita mau seperti apa itu ya. Nah, letaknya di mana, misalnya di sini. Nah, itu. Tujuan kita ada berapa hari ini? Ada 3 ya. Ada 3. Saya kasih di sini. Ini. Nah, yang ini saya hapus karena cuma 3 tujuan kita. Nah, ini ya, tinggal ini yang saya edit. Yang pertama itu tentang definisi makhluk hidup. Definisi makhluk hidup kita perkecil menjadi 32. Nah, ini iya, kemudian saya kasih warna. Definisi warna ini juga. Ini saya edit lagi. Kemudian ini apa? Tujuan yang kedua adalah contoh. Contoh apa? Contoh makhluk hidup. Nah, ini saya kasih warna juga. Kemudian yang ketiga adalah ciri. Ciri apa? Nah, yaitu ciri tentang makhluk hidup. Saya kasih warna juga. Nah, setelah itu, nah, ini saya kasih animasi. Ini mana tampilannya, mau seperti apa? Ini misalnya. Nah, ini definisi juga saya kasih. Nah, ini contoh. Satu aja ya, animasinya supaya cepat. Nah, tinggal kita oke. Ini Anda mengikuti materi berikut ini. Yang pertama itu Bapak harap kita perpanjang durasinya supaya pas dengan, kita perpanjang durasinya, baru kita tes. Kemudian apa contohnya makhluk hidup itu? Masih kurang. Nah, ini kita perpanjang lagi. Dan yang ketiga nanti adalah apa sih ciri-ciri makhluk hidup itu. Oke. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, ya, marilah kita ikuti materi berikut ini. Makhluk hidup adalah semua makhluk atau segala sesuatu yang bisa memenuhi kriteria ciri-ciri makhluk hidup bisa terpenuhi. Contohnya misalnya itu makhluk hidup itu. Nah, sekarang contoh makhluk hidup. Nah, teksnya apa? Kita masukkan lagi contoh makhluk hidup itu. Misalnya saya pilih lagi teksnya. Ada di sini tadi title-nya. Nah, ini ya, saya pilih ini. Nah, ini saya ya. Itu ada satu, iya, ini ada. Ini, nah, ini
ini tinggal saya klik saja. Satu, manusia. Ini saya perkecil. Contoh ada hidup di sini aja. Ya, satu manusia dah. Kita lihat. Yang pertama itu adalah manusia. Yang kedua sekarang kita pilih lagi. Yang kedua, ini sama. Yang kedua itu, ini. Yang kedua, kemudian hewan. Oke. Hewan. Saya tempatkan sedikit di atasnya tadi itu supaya kayak berurut ke atas. Kita lihat. Atau fauna. Yang ketiga. Nah, yang ketiga lagi saya masukkan lagi Lorem Ipsumnya. Yang ketiga. Nah, ini yang ketiga. Angkat lagi. Oke. Yang ketiga. Ini yang ketiga tumbuhan ya, tumbuhan. Ini saya saya perkecil. Kemudian di atasnya lagi sedikit tadi. Ini saya atau flora. Dan yang keempat itu, yang keempat sekarang adalah hasil Lorem Ipsum. Yang keempat, yang keempat itu mikroorganisme. Mikroorganisme. Mikroorganisme saya perkecil. Di atas lagi sedikit tadi. Kemudian saya atau makhluk renik yang tak kasat mata. Nah, sekarang apa sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 8. Yang pertama kita kasih title lagi. Yang pertama, apa bagus modelnya untuk titlenya? Kita cari lagi. Nah, ini ya, yang ini. Yang pertama, nah ini. Pertama, lagi. Apa ciri makhluk hidup yang pertama? Ini materi utama kita adalah bergerak. Ini saya kasih huruf. Saya kasih animasi. Animasi maksudnya mau bagaimana? Ini aja ya. Oh iya, jelek kelihatan. Nah, ini aja. Aja ya. Atau ini aja. Bergerak. Nah, kita lihat. Apa sih bergerak itu? Bergerak itu adalah proses berpindahnya makhluk. Kita perpanjang waktunya sepanjang materi tentang bergerak. Ini lihat. Duduk dari satu tempat ke tempat yang lain yang tentunya mempunyai tujuan. Yang pertama itu adalah ini masih pendek, ini saya perpanjang lagi. Adalah mencari makan, yang kedua menghindari pemangsa, dan yang ketiga tentunya bersosialisasi dengan sesama makhluk hidup. Yang kedua, saya perpanjang lagi ya, sesama makhluk hidup. Yang kedua adalah, nah sekarang yang kedua saya kasih lagi nih. Yang kedua tentunya ini saya edit lagi. Yang kedua adalah bernafas. Nah, kita lihat. Apa sih bernafas itu? Bernafas. Kita edit lagi. Warnanya dulu, kemudian animasinya apa tadi? Ini ya. Nah lihat, saya perpanjang, bypass. Bernafas itu adalah proses menghirup udara yang banyak mengandung O2 atau oksigen dan menghembuskan udara yang banyak mengandung CO2, yang tentunya setiap makhluk hidup itu berbeda-beda cara bernafasnya. Ada yang pakai paru-paru, ada yang pakai insang, dan ada yang pakai kulit. Nah, yang ketiga adalah makan dan minum.
adalah makan dan yang ketiga sekarang minum. Ini yang ketiga. Makan dan minum. Yang ketiga makan. Oke. Kemudian saya pilih hurufnya lagi, animasinya sama. Nah, ini saya perpanjang. Oke. Makhluk hidup untuk bertahan hidup, untuk misalnya tumbuh kembangnya, dan untuk sumber energi. Ya. Nah, yang keempat adalah ini kepanjangan. Ya, kita harus potong. Kita harus potong ini harus dipotong. Nah, yang ketiga adalah makan dan minum. Makan dan minum sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bertambahnya volume yang tentunya ini tumbuh dan berkembang. Nah, yang keempat ya, jadi dipotong sampai di sini. Sampai situ ya. Adalah tumbuh dan yang keempat tumbuh dan berkembang. Ini saya hapus satu, tumbuh dan berkembang. Tumbuh berkembang. Oke, nah, ini ya, saya taruh di sini. Nah, saya kasih tumbuh berkembang tadi, warnanya sama, animasinya juga sama. Nah, ini saya perpanjang. Ini saya perpanjang. Coba rangsang di sini maksudnya berupa sentuhan, rasa, bau. Yang tentunya volumenya bertambah, yang disertai misalnya waktu kecil kita tidak bisa bicara, dan waktu remaja kita sudah lancar bicara. Yang kelima, peka terhadap rangsang. Yang kelima adalah peka terhadap rangsang ya. Ini saya oke. Ini saya di sini dulu. Saya perkecil supaya masuk di kotaknya. Iya. Oke. Saya edit. Ini warnanya, animasinya tetap sama. Oke, kemudian di tubuh manusia ada lidah, ya, peka terhadap rasa, ada hidung, peka terhadap bau. Nah, yang keenam adalah berekskresi atau mengeluarkan zat sisa. Ini saya potong. Yang keenam itu berekskresi ya. Yang keenam itu berekskresi. Ini saya hapus. Ekskresi. Ini ya, animasinya tetap sama. Saya oke. Ini saya perpanjang. Contoh misalnya kalau kita berolahraga atau bekerja, hidup di lingkungan yang sangat tujuan yaitu melestarikan spesiesnya supaya tetap lestari. Maka kita akan mengeluarkan keringat. Ataupun misalnya di tubuh manusia itu ada feses dan urin yang merupakan zat sisa hasil pembakaran metabolisme makanan yang kita makan. Sekarang yang ketujuh adalah ciri makhluk hidup.
Sekarang yang ketujuh. Nah, sekarang yang ketujuh. Ini saya perpanjang memang. Jadi yang ketujuh. Ini yang ketujuh. Reproduksi. Ya, ini reproduksi. Apanya sama, animasinya juga sama. Ya. Kembang biak yang tentunya mempunyai tujuan yaitu melestarikan spesiesnya supaya tetap lestari. Nah, yang ketujuh, yang kedelapan, ya, yang kedelapan, yang kedelapan itu adalah adaptasi. Ini saya edit warnanya lagi, animasinya. Iya, kemudian tes. Adaptasi itu artinya penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya yang tentunya mempunyai tujuan agar dia bisa bertahan hidup. Contoh misalnya beruang kutub. Beruang kutub hidup di lingkungan yang sangat dingin, maka dia harus beradaptasi dengan cara menebalkan kulit dan bulunya. Berbeda dengan beruang kita yang ada di Kalimantan yang berbulu tipis. Oke, demikianlah materi yang sempat Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jelas dan bisa Anda pahami semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ya. Jadi itulah hasil kita untuk tugas kelima, yaitu melakukan penginputan teks atau judul pada sebuah video dengan hasil akhir seperti ini. Bisa kita putar ulang. Saya kembali ke awalnya. Seperti ini ya. Inilah judulnya. Hasil kita hari ini cara menginputnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oke, Anda kira semua. untuk kelas 7. hari ini atau untuk tugas 5 saya telah menjelaskannya. Namun saya kira untuk hari ini cukup. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa diterima dengan baik oleh coach. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.